Kalian nyikapinnya gimana sih? Jodoh pasti nggak akan ada halangan secara waktu, materi. Itu semuanya akan diberikan kemudahan sama Tuhan. Mungkin dikasih apa ya, mukjizat. We are happy together. Bagus poinnya sih menurut aku. Tapi kalau banyak filsuf yang bilang untuk menemukan diri sendiri nomor satu mesti rendah hati banget deh. Betul. Karena kadang dia sombong, dia bilang enggak gue bisa gitu contohnya. Atau Harusnya rendah hati, walaupun kita bisa tapi seenggaknya jangan jumawah bahasanya lah ya. Jumawah. Terkadang ada satu hal sih yang aku belajar dengan apa yang sudah aku laluin pada saat ini. Aku belajar untuk selalu ikhlas, bukan sabar ya. Yeah. Karena sabar itu bisa yang kayak sabar tapi nggak ikhlas. Yeah. Tapi kalau udah ikhlas, itu kata-kata ikhlas itu bukan kata-kata yang sederhana dan bukan suatu hal yang gampang. Ikhlas itu ya kita harus mengikhlaskan apapun itu. Misalkan suatu hal yang kita dapat pada saat ini mungkin dari sebuah pekerjaan, tapi ternyata tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan itu. Kalau sabar tuh masih sabar, tapi masih ada gondoknya. Kalau ikhlas tuh yang kayak ya udah. Ya mau gimana? Gak apa-apa. Bisa menerima dan bisa melepaskan. Gitu. Ya itu karena sebuah kata ya udah ikhlas itu kita bisa menemukan diri kita sendiri. Oke. Gitu. Itu makanya aku bilang sebenarnya ada beberapa quality yang bagus dari dalam diri seseorang tuh ya. Nomor satu tuh kalau aku paling penting memang kejujuran sih. Yeah. Aku juga belajar kadang-kadang masih suka bohong kan sih. Itu hal yang wajar lah kok. Yeah. Kita nggak usah menjadi orang yang munafik. Kita kalau ngomongin masa realistis, manusia yang hidup di muka bumi ini kalau yang namanya nggak pernah bohong itu munafik kok. Yeah. Jadi kita ya saja hal itu menjadi lumrah, tapi kan gimana cara kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Gitu. Aku lihat Manda itu jujur, terus dia termasuk jujur terhadap diri sendiri ya. Kalau dia sanggup, dia bilang sanggup. Kalau dia merasa ini bukan jalan yang tepat buat dia pun mungkin dia cukup berani untuk bilang enggak misalnya. Iya. Ya terkadang kita harus ngambil konsekuensi yang walaupun mempertaruhkan nama baik sebenarnya. Tapi overall aku yakin di setiap kegagalan yang sedang aku hadapin, di setiap jatuhnya apapun itu, pasti aku akan bisa untuk bangkit lagi sih. Jadi bukan suatu hal yang masalah yang gimana. Selama kita berhasil menemukan diri kita sendiri dan jalannya di jalan yang tepat sih menurut aku ya pasti. Setidaknya kan punya Tuhan yang selalu di mana ketika kita tidak bisa bercerita kepada orang, kita bisa bercerita sama Tuhan. Oke. Walaupun ya sebenarnya tidak ada jawaban secara langsung, tapi dengan namanya kita udah berserah, kita selalu berdoa, kita bersyukur, dengan masih bisa dikasih hidup, nafas dan sukacita, dan aku rasa juga udah cukup sih. Ngomong soal Tuhan, kan Tuhan keyakinan seseorang. Itu susah banget ya. Maksudnya itu personal banget lah gitu. Seseorang punya perjalanannya sendiri sehingga akhirnya menentukan keyakinannya dia A atau B gitu. Kan ini ada challenge juga kan. Kalian nyikapinnya gimana sih? Kalau untuk ngomongin masalah itu sebenarnya hal yang sensitif sih kok. Selagi kita berdua jalanin dengan rasa suka, rasa bahagia, sukacita lah udah pastilah ya. Sukacita. Yang pasti gini loh, untuk apa yang kita hadapin mungkin semua orang pasti udah tahu lah dengan adanya perbedaan yang saat ini kita lagi hadapin sekarang. Tapi aku orangnya sangat open minded. Apapun yang kamu suka, aku akan suka. Apapun yang sudah kamu prinsipkan, itu keputusanmu. Aku pun juga begitu, tapi setidaknya aku orang yang tipenya mau belajar, orang yang selalu mengingatkan orang lain, udah sholat belum? Udah isoman nih, gitu. Atau aku suka yang kayak gitu. Aku nanya kayak gini bukan cuma kepo infotainment gitu-gitu ya, tapi maksudnya lebih ke ini interesting subject gitu. Subject ini di Indonesia cukup menarik kenapa? Karena kita orang-orang agama kan, kita betul. Agamanya banyak. Jadi aku yakin. Dan kita sensitif juga sebenarnya. Jadi aku sebenarnya juga nggak mau terlalu ngebahas banget gitu loh. Setidaknya kalau misalkan jodoh
pasti nggak akan ada halangan secara waktu, materi, Yes. itu semuanya akan diberikan kemudahan sama Tuhan. Nanti sewaktu-waktu pasti kalau misalkan kita menemukan kenyamanan dalam sebuah keyakinan, pasti nanti diberikan jalan lagi. Mungkin lewat dari mimpi, atau mungkin Tuhan akan ngasih sesuatu dalam kehidupannya dia dulu, terus habis itu tiba-tiba kita dikasih pencerahan, dan kita mungkin dikasih mukjizat dari Tuhan atau apa, itu kan kita nggak tahu. Iya, betul banget sih. Gitu. Jadi jalanin aja sih, kita ngejalanin, yang penting we are happy together lah. Kita happy, kita sama-sama jatuh cinta, kita sama-sama selalu ingin memiliki satu sama lain, kita sama-sama membutuhkan satu sama lain, kita sama-sama berantem satu sama lain. Jadi ya itu aku rasa ini kita ngejalanin sebuah hubungan. Aku sih sangat Yang penting intinya kita pasrah, kita ikhtiar, jodoh rezeki maut udah ada yang ngatur. Dan kalau misalkan suatu ketika kita memang jalannya, aku bersyukur. Kalau memang nanti gimana ya memang itu udah jalannya. Jadi selagi aku sama Manda yang tadi aku bilang, aku pun juga bilang kayak terima kasih kepada Tuhan sudah menciptakan umatnya yang sedemikian rupa, yang baik, yang pribadi yang hangat, yang ingin mengenal, yang ingin memberikan kasih sayang yang sudah lama yang tidak pernah aku rasakan. Jadi ya terima kasih. Yang penting aku soalnya kangen masa-masa waktu aku SMA ya, tahun 90-an aku SMA gitu. Sekolah SMA aku tuh lucu, SMA Katolik, tapi umatnya mayoritas Islam. oh iya? Ya, Makanya karena kita kan plural banget, di dalamnya plural banget. Jadi walaupun dia Muslim, dia sholat, dia apa segala macam, aku jadi terekspos dan terbiasa. Aku bergaul sama orang-orang yang non keyakinannya nggak sama aku, apa segala macam, itu jadi lebih mudah gitu kan. Mungkin karena aku bukan tipe orang yang rasis, dan dia mungkin bukan tipe orang yang sama-sama rasis. Kita sangat menghargai. Ya, kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oke. Aku sih gitu sih. Jadi ya nggak gimana-gimana lah. Sekarang belum menjadi hambatan atau sampai bikin bingung gitu-gitu sampai sekarang belum ya. Kita berdua sama sekali tidak ambil pusing perihal itu. Yang tadi aku bilang, aku dia jabarkan Dan secara aku pun detail. juga nggak pernah ngomong sama dia masalah hal yang kayak sensitif kayak gitu sih. Ya, yang tadi aku ngomong secara detail masalah kita yang tahu, kita yang ngerasakan jodoh rezeki maut udah ada garisannya. Jadi kita jalani secara sukacita kita, secara bahagianya kita. Ngomongin soal cinta nih ya. Kalau aku udah umur segini gitu ya, kadang-kadang cinta aku udah mikirnya udah beda lah gitu. Kalau Bang Billy sendiri bagaimana mengenai cinta dan terutama terhadap Amanda Manopo? Hidup aku sebenarnya ya manusiawi ya. Hidup itu perlu cinta. Saya tipe orang kalau ngomongin masalah diri saya pribadi, saya itu butuh cinta yang amat sangat dalam itu loh. Saya mencintai seseorang itu sangat amat dalam, dan gimana caranya kita sudah mempunyai cinta itu harus mempunyai komitmen. Karena ketika saya sudah mempunyai komitmen untuk menjalin hubungan sama seseorang, itu dampaknya besar kok. Dan yang saya pengen mau, ketika saya menjalin hubungan sama seseorang, sudah mempunyai komitmen, bahasanya cinta, sebisa mungkin dan semaksimal mungkin hubungan dan percintaan saya sama pasangan saya itu harus memaksimalkan semaksimal mungkin dari segi apapun. Karena saya kalau udah mencintai seseorang itu niatnya itu tulus. Saya nggak mau main-main karena ini mengenai perasaan. Apalagi saya tahu seorang wanita mempunyai perasaan yang amat sangat sensitif. Makanya justru itu ketika saya, mungkin ada beberapa orang yang bilang saya gonta-ganti pasangan. Ya memang itu gonta-ganti pasangan. Itu tidak dipungkiri. Tapi itu kan sebenarnya tidak ada kemauan dari saya pribadi. Sebenarnya tidak ada kemauan dari saya pribadi.
Dan tipe saya ketika saya sudah menjalin hubungan sama pasangan, komitmen ya satu-satu. Saya berusaha tidak macam-macam. Karena pasangan saya baik, saya harus berusaha baik. Karena pasangan saya lebih tepatnya komitmen dalam sebuah kepercayaan. Iya. Apa yang paling inti dari sebuah hubungan itu adalah percaya. Dimana kalau misalkan kita sama-sama percaya, dimana kita hal-hal kecil apapun itu gak perlu harus dibesar-besarkan, pasti hubungan itu akan panjang. Hubungan itu akan langgeng-langgeng aja, karena percaya itu, trust itu yang paling utama gitu loh. Dimana kamu capek kerja atau segala macam, semua orang tuh butuh namanya me time. Semua orang tuh butuh namanya kita lagi healing myself nih dari sebuah problem yang sebenarnya kita lagi belum bisa cerita sama pasangan, atau kita belum bisa cerita, kita lagi memahami sendiri gitu loh. Semua orang pasti butuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang pasangannya yang posesif, pasti kayak 1 hari 3 hari nggak ketemu atau apa segala macam tuh yang kadang-kadang yang kayak kamu kemana sama siapa gini. Padahal sebenarnya kita lagi nge-healing nih. Kita lagi nge-healing dulu, kita harus mengikhlaskan sesuatu hal yang tidak bisa kita terima sebenarnya. Ya, jadi percaya itu yang paling penting dalam sebuah hubungan. Oke. Dalam hal ini Manda tuh udah cinta sama Billy Syahputra? Cinta lah. Maksudnya cinta dalam arti is he the one gitu? I hope so. You hope so? Artinya kalau sampai harus ke jenjang selanjutnya pun kelihatannya memang ini pria yang akan Manda pilih? Karena Tuhan mempertemukan pasangan, mempertemukan aku sama Billy, pasti itu ada maksud dan ada hal sebenarnya. Pastinya ada. Ya mungkin emang he's the one for me, atau dia mungkin mengajarkan aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan kita nggak tahu. Tapi untuk sejauh ini, ya itu, aku selalu berterima kasih sama Tuhan sudah dipertemukan sama saya, Joni Roma Iskandar Saputra. Yang berulang tahun di usia 30 tahun hari ini. Yang usia 30 tahun yang sudah menginjaki kepala 3. Jangan diomongin dong, kepala 3-nya sayang. Terus kalau boleh tahu, Amanda itu punya harapan tuh menikah tuh di umur berapa sih kayak? Saya udah gagal 2 kali ya. Aku waktu itu pernah nikah umur 18. Umur 21 ini aku harusnya nikah waktu itu dulu ya. Terus untuk sekarang ini ya karena udah gagal 2 kali, belajar dari sebuah kegagalan itu, aku sudah tidak mau berekspektasi. Yang penting selalu berusaha. Karena kadang-kadang yang bikin sakit hati sebuah perasaan perempuan itu adalah terlalu berekspektasi tinggi kepada sebuah pasangan. Ekspektasi yang dimana kita sudah percaya, kita merasa kayak kita nanti nikahnya kayak gini, sudah mempersiapkan satu sama lain atau segala macam, terus ternyata tiba-tiba gagal di tengah jalan, atau gimana sebuah perasaan atau perhatian yang kita terlalu berekspektasi, kita maunya diginiin nih sama pasangan, tapi ternyata pasangan tidak bisa kasih. Tapi secara mental udah siap? Kalau mental nggak usah ditanya ya, saya ibu rumah tangga banget. Subuh-subuh buta diajak kawin istilahnya udah siap lah gitu ya? Udah. Dan keluarga juga udah tahu kalau misalkan aku emang tipe yang wanita yang mandiri dan independen banget sih. Oke. Kalau Bang Billy, secara mental udah siap untuk menikah? Banget lah. Udah siap, udah umur segini kok mau gimana lagi. Tapi kita kan terus menyatukan 2 kepala nih ya. Kepalanya Manda, kepala aku. Kepala Manda yang banyak ilmunya, kepala aku yang kosong gak ada ilmunya. Enggak lah, intinya aku harus mempunyai fondasi yang kuat untuk masa depan aku dan pasangan aku nanti kelak. Dan aku harus meyakinkan perasaan aku dan pasangan aku. Aku harus siap untuk istilahnya ngambil anak orang, jangan lo sia-siain, lo bahagiain. Misalkan ada orang bilang, ya udah lo nikah aja dulu, lo nggak usah mikirin nanti lo
gimana rezeki udah ada yang ngatur, atau enggak udah lo nikah lo nggak usah mikirin nggak belum siap ini belum siap itu kan persepsi orang. Kalau saya pribadinya tipe orang yang harus siap dulu dari segala sesuatunya gitu. Dan kondisi sekarang ini udah siap? Insya Allah. Amin. Amin. Ya kita nggak pernah tahu ya masa depan kayak gimana. Kita ya. nggak tahu nih, Tapi makanya at least itu. kalau mentalnya udah siap, kalau income mah Bang Billy mah duitnya banyak lah ya. Amin ya Allah. Koko yang duit banyak tapi waduh selalu Koko jadi tanya. Enggak gini loh kok. Saya sebenarnya nggak kapok gitu loh. Karena pembahasan kata-kata yang saya utarakan itu sering banget terjadi, dalam arti ketika aku sama yang lalu-lalu, aku selalu menyatakan memang aku tuh apa-apa tuh memang semua dari hati. Niat aku memang niat yang benar-benar niat. Contoh ketika aku ditanya sama teman-teman media atau wartawan, Bang Billy kapan nikah? Insya Allah kalau ada jodohnya, bener dong kalau ada jodohnya ya terlaksana. Dan tahun ini Bang Billy insya Allah doain. Aku selalu seperti itu. Tapi kan memang jodoh itu udah ada aturannya gitu loh. Jodoh itu udah digariskannya. Jadi aku tuh ketika ditanya lagi sama teman-teman, bahkan misalnya Koko gimana sama Manda, sebenarnya aku pengen kok, insya Allah. Tapi kan memang kalau memang jodohnya alhamdulillah gitu loh. Ya. Tapi aku juga kadang ketika mikirin sama yang lalu-lalu ketika gagal, itu yang menjadi perbincangan para netizen atau orang-orang yang memang mengikuti kehidupan aku. Wah, banyakan ngomong mau nikah, ngomong mau ini, akhirnya ujung-ujungnya putus juga nggak jadi. Itu kan semuanya tapi kan gampang. itu kan semua itu kan buat memang aku proses sih yang paling kehidupan. Penting persiapan mental. Persiapan mental karena begitu mental sekarang bukan mental doang, materi. Ya kalau materi kalian berdua udah berada di level yang cukup karena lebih mending dibandingin orang-orang lain lah intinya. Ya, gitu, tapi kan? terkadang kita yang sebagai public figure ini, kita kadang-kadang yang serba salah juga gitu. Walaupun sebenarnya pengen yang sederhana, tapi ternyata orang-orang di sekitar kita atau apa segala macam atau nanti kita diomongin yang macam-macam gitu loh. Jadi serba salah, kita tuh di posisi yang serba salah gitu. Kita maunya yang benar-benar orang-orang nggak tahu, nanti dikiranya macam-macam, dikiranya MBA or something like that atau apa gitu loh. Jadi ya susah hidup di sebagai kita di ini plus 62 di sini tuh susah. Apalagi jadi diri kita yang notabene semua orang pengen tahu kehidupan kita, khususnya orang-orang yang sayang sama kita, bahkan bukan orang yang sayang sama kita, bahkan orang yang gak suka sama kita aja pengen tahu kehidupan kita, dicari kesalahan gitu loh. Dan ya ini menjadi konsekuensi kita, mau nggak mau ya udah ini plus 62 ini udah menjadi ranah entertain ranah entertain yang menjadi yang menjadi makanan sehari-hari para netizen dan menikmati itu semua gitu. Aku tanya bolak-balik kenapa kesiapan di mental ya. Menurut aku kalau mentalnya udah siap itu jauh lebih penting, karena kalau misalnya mentalnya belum siap itu yang bahaya. Yang satu cowoknya masih belum pengen kawin nih, sebenarnya masih pengen nakal gitu atau masih pengen. Aduh, kau udah capek kau. Nakal apa sih? Saya udah nggak ada kepikiran seperti itu. Tapi kalau misalkan memang nakal tanda kutip apa nih? Mungkin gonta-ganti pasangan, ya saya sudah ibarat kata sudah merasakan itu dan mungkin udah capek kali ya. Saya pengennya yang terbaik lah untuk sekarang ini sama pasangan saya. Gitu. Tinggal kita tunggu waktunya. Betul. Aku ini punya permintaan. Ini ulang tahunnya Bang Billy kan. Aku punya namanya 10 things I love about you gitu. 10 things I love about you. Apa tuh? Jadi 10 hal yang kamu suka kamu cintai dari Amanda Manopo, atau 10 hal yang Amanda cintai dari Bang Billy. Aduh, gue sensitif nih kayak gini nih. Aduh. Kita tes ya. Amanda dulu. Nggak mau. Bang Billy dulu lah. Bang Billy kan yang lebih ekstrovert dan lebih bisa menyatakan perasaan. 10 hal yang Bang Billy cinta dari Amanda Manopo. Aku cengeng nih, kenapa harus kayak gitu? Kalau cengeng ratingnya bagus loh. Oh, mampus. 10 hal yang Bang Billy cinta dari Amanda Manopo. Nomor 1. Bukan 10 kalau bisa gue jabarin. 100, 1000. Oke, 10 yang top 10 lah, top 10-nya. 10 hal yang membuat gue jatuh cinta sama wanita ini.
aku tuh bangga mas. Sudah, yang cepat 10 aja. Iya mas. Durasi. Iya, aku menunjukkan kepada orang-orang kalau Amanda ini ya pasangan aku yang mungkin untuk saat ini yang terbaik gitu loh. Paling membanggakan. Paling membanggakan buat Oke. aku. Nomor 1, nomor 2? Cepat. Yang nomor 2, Matanya, rambutnya, casingnya. casingnya, Casing HP. cantiknya ya. Ya nggak perlu kita jabarin, orang udah tahu lah ya. Oke, yang ketiga, Yang ketiga, pola pikirnya. pola pikirnya, Yang keempat, hatinya. hatinya. Yang kelima, ketulusannya. Yang keenam, kedewasaannya. Yang ketujuh, kebaikannya terhadap siapapun, peduli. Yang kedelapan, sabar. Yang kesembilan, nggak pernah marah. Nggak pernah marah mas gitu. Ya Allah, nggak pernah marah. Nggak suka, aku nggak suka kontennya. Nangis lagi dia malah. Aku cengeng pak, sumpah. Ya dia tuh nggak pernah marah kalau misalkan aku ngerasa aku yang bikin masalah, kelas-kelas sedikit dia yang apa sih sayang ini gitu loh mas. Sayang lebay. 10. Lihat matanya. Aduh. Nggak mau lihat. Aduh ya Allah. Yang 10 lemaknya. lemak. Cabi-cabi ya, enak ya. Lemak. Sekarang gendut banget, dulu kurus banget mas nih. Saya boleh cerita nggak sih? Udah, saya durasi, udah nanti Dulu nih, aja. yang pertama kali. Nanti aja. Dulu Durasi pertama gampang. kali. Saya mau, Iya, mau iya. dinner loh. Iya. Dulu nih. Kurus banget mas, kurus. Loyo, banyak pikiran, muka suram. Kayak nggak ada kehidupan. Kurus. Kalau di sekarang nih kalau kurus, fresh kan enak. Dia tuh kurus banyak pikiran banget. Sekarang, wow. Kayak mau digigit. Kan nonton itu nggak The Fault in Our Star, nonton nggak? The Fault in Our Star ya. Yang ceweknya lagi terpuruk gitu-gitu, datang satu cowok kayak Bang Billy yang pesona kehidupannya banyak. Nggak jelas. Oke, sekarang Manda, tolong lihat Bang Billy, hadiah ulang tahunnya adalah 10 hal yang kamu cintai dari seorang Billy Syahputra. Apa ya? Aduh, gue sensitif, gue nggak bisa ngomong kan jadi ya. Susah. The way he treat me, Cara dia memperlakukannya ya. ya. The kindness-nya, baiknya. Terus habis Baiknya. itu, ya. Gak bisa, aku nggak bisa ngomong serius. Gak bisa. Lihat, ngomong ke dia, jangan ngomong ke aku. Ya nggak bisa. Kalau ngeliat dia makin hancur nih gue nih. Makin hancur nih, serius. Justru aku pengen tahu, ini jadi satu... Oh ya, kenapa sih aku senang bikin podcast kayak gini? Aku pengen bikin anak aku bisa lihat sesuatu karya dari aku lah gitu. Betul bang. Ini juga mungkin kalau kalian menikah nantinya anak-anaknya semua Amin, segala ya Allah, macam. ya Ini Rabbal adalah Alamin. satu kesempatan 10 hal yang Amanda Manopo cintai. Aduh ya ampun, gue nggak bisa, udah nggak bisa. Pak, saya lagi nahan nih pak. Nggak bisa. Ya pastinya, aduh. 10 hal apa sih? Nggak bisa, aku tuh Aku sensitif. pengen tahu deh. Ya lu tau lah, nggak usah pura-pura Enggak, aku nggak deh. tahu. Apa yang membuat kamu tuh Ya, respect sama aku? cara kamu nge-treat aku, cara kebaikan kamu, cara kamu peduli kamu, cara tanggung jawab. Abis itu lelucon kamu yang gak lucu, humoris kamu yang berantakan sebenarnya. Itu yang membuat kamu Membuat gue jadi gila. Terus habis itu cara memberikan kehangatan, kenyamanan. Terus aku suka sama gigi gingsulnya. Sayang, bete. Ya gitulah. Terus habis itu dia jago dalam banyak hal. Dan dia jago ngekritik, orangnya agak suka ngekritik. Terus ya, posesif.
Kamu suka sama posesifnya dia? Suka posesif tapi nggak terlalu posesif banget. Jadi posesif itu berarti artinya dia peduli dan dia sayang. Demi kebaikan. Satu lagi bonus. Udah itu aja, aku nggak sanggup. Udah. Hadiah ulang tahunnya 10 Things I Love About Billy Syahputra dari Mamanda Manopo tuh. Udah Oke, goodbye YouTube. Siapa ini? Happy birthday Bang Billy. Kok lu yang nangis? Ya gitulah. Dia tuh tulus sih mas, maksudnya kenapa tuh aku terlalu lebay menceritakan perihal pribadinya Amanda di media dimanapun, begitu bangganya saya, begitu senangnya mempunyai pendamping seperti Amanda. Jadi ya keinginan aku cuma satu, supaya aku dikasih kelancaran sama Amanda. Amin.